Biasanya para diplomat Indonesia itu tugas utamanya adalah menjaga perdamaian dunia. Tapi ketika mereka melakukan tugasnya menjaga perdamaian dunia, mereka memperoleh skill yang luar biasa yang ternyata sangat diperlukan sebagai pasukan khusus pemburu vaksin, yaitu skill negosiasi. Dalam setiap peperangan, selalu ada pasukan khusus yang diterjunkan duluan untuk membuka jalan. Pasukan khusus ini bisa marinir yang mendarat di pantai, atau pasukan lintas udara yang diterjunkan di tengah-tengah musuh. Pasukan khusus ini biasanya kecil jumlahnya, tapi sangat mematikan dengan tugas spesifik melumpuhkan atau menghancurkan objek vital. Pasukan ini adalah pasukan pembuka jalan sebelum pasukan utama yang lebih banyak jumlahnya datang. Demikian juga dalam perang melawan pandemi ini. Apa objek vitalnya dalam pandemi ini? Tidak lain tidak bukan adalah vaksin. Dan pasukan khusus yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk mengamankan objek vital perang melawan pandemi vaksin adalah para diplomat Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Ibu Retno. Pertama, kita harus paham dulu apa sebetulnya strategi besar yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi untuk menghadapi perang pandemi ini. Ada yang berpendapat pemerintah atau Presiden Jokowi tidak memiliki strategi yang jelas. Ini salah besar. Memang komunikasi pemerintah cenderung acak-acakan, terutama di awal pandemi. Kalau kita hanya mendengarkan apa yang ada di media atau ucapan pejabat yang dipotong-potong, kelihatannya memang pemerintah Indonesia, pemerintahan Jokowi tidak punya strategi untuk menghadapi perang pandemi ini. Tapi kalau kita lihat action, hal yang dilakukan pemerintah oleh Jokowi, maka akan tampak jelas strategi besar pemerintahan Jokowi untuk menghadapi perang pandemi ini. Jadi saat pertama kali virus corona baru menyebar dari Wuhan ke daerah lain di Cina dan beberapa negara lain, Presiden Jokowi sudah memberikan perhatian sangat serius. Beliau memanggil pembantu-pembantu terdekatnya untuk mendiskusikan bagaimana mengantisipasi epidemik yang akan terjadi. Hal ini dilakukan jauh sebelum virus corona masuk ke Indonesia. Salah satu pembantu terdekat beliau yang selalu dipanggil untuk diskusi adalah Menteri Luar Negeri Ibu Retno. Lah, apa hubungannya Menteri Luar Negeri dengan pandemi, dengan virus? Ini kan masalah kesehatan. Di sini jeniusnya Jokowi. Beliau selalu berada beberapa langkah di depan dibanding kita semua. Pertama, kita harus tahu, ingat, gaya pemerintahan Jokowi. Presiden Jokowi selalu fokus mengetahui kondisi yang ada di lapangan. Jokowi tidak pernah percaya begitu saja akan laporan-laporan lisan atau tertulis dari pembantunya. Beliau selalu belusukan mencek kondisi lapangan. Pada saat pandemi berlangsung di awal-awal, kondisi lapangan yang dicek adalah dunia internasional. Karena pertama kali virus ini menyebar di luar Indonesia. Maka itu, dari awal Pak Jokowi mengikut sertakan diplomat-diplomat Indonesia di bawah pimpinan Bu Retno untuk ikut serta memikirkan bagaimana melawan pandemi dan virus corona. Pada awal pandemi, Presiden Jokowi melakukan belusukan internasional dengan menelepon berbagai pemimpin negara sahabat, presiden, perdana menteri, atau raja. Juga beliau kontak erat dengan para duta besar asing yang ada di Jakarta. Inilah belusukan internasional Presiden Jokowi. Ini semua tentu membutuhkan dukungan diplomasi yang kuat yang disediakan oleh Kementerian Luar Negeri. Hasil dari belusukan global ini, Presiden Jokowi memperoleh insight yang sangat penting. Percakapan beliau dengan para pemimpin dunia, pemimpin negara, pemimpin lembaga internasional, beliau berkesimpulan bahwa kunci keberhasilan suatu negara untuk tahan akan serangan pandemi corona ini adalah vaksinasi. Kuncinya adalah seberapa jauh sebuah negara itu bisa melakukan vaksinasi pada rakyatnya. Ini sebuah insight yang luar biasa, karena pada saat itu vaksin saja belum ada, tapi Pak Jokowi sudah tahu bahwa kunci untuk lepas dari krisis pandemi adalah vaksinasi bagi seluruh rakyat. Tapi tentu vaksinasi tidaklah mudah. Indonesia negara besar, tidak mungkin kita melakukan vaksinasi serentak kepada seluruh rakyat Indonesia. Maka itu, sambil menunggu solusi biologis melalui vaksinasi ini, Presiden Jokowi merancang sebuah solusi sosial melalui protokol kesehatan. Jokowi mengajak seluruh rakyat untuk menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Itu semua adalah ikhtiar usaha sambil kita menunggu vaksin.
Tetapi masih ada masalah satu lagi. Indonesia bukan negara produsen vaksin. Jadi, kalau kita mau vaksinasi rakyat kita harus cari vaksin dari luar negeri, dari negara-negara produsen vaksin. Dan tentu saja, ini bukan hal yang mudah. Pertama, negara produsen vaksin adalah negara-negara besar yang kaya raya juga, yang tentu akan lebih memikirkan, lebih mengusahakan agar rakyatnya divaksinasi lebih dahulu sebelum mereka menjual vaksin itu, mengekspor ke negara-negara lain. Saat pandemi ini, soal vaksin adalah soal hidup dan mati. Uang membeli vaksin itu bukan masalah utama. Meski banyak uang, belum tentu negara itu mau menjual vaksinnya kepada kita. Mereka tidak butuh uang, yang mereka sudah kaya raya. Jadi diperlukan pendekatan yang khusus, negosiasi yang basisnya empati kemanusiaan untuk meyakinkan negara-negara besar produsen vaksin ini mau menjual atau bahkan membagikan vaksinnya ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Disinilah Presiden Jokowi menugaskan Ibu Menteri Luar Negeri Ibu Retno untuk memimpin pasukan khusus yang membuka jalan, membuka akses untuk memperoleh vaksin. Para diplomat Indonesia tiba-tiba mendapat tugas khusus, tugas mulia tapi sangat berat. Biasanya para diplomat Indonesia itu tugas utamanya adalah menjaga perdamaian dunia. Tapi ketika mereka melakukan tugas yang menjaga perdamaian dunia, mereka memperoleh skill yang luar biasa yang ternyata sangat diperlukan sebagai pasukan khusus pemburu vaksin, yaitu skill negosiasi. Pasukan khusus para diplomat Indonesia ini menghadapi tugas berat karena mereka harus bernegosiasi dengan negara-negara besar produsen vaksin yang tentu akan lebih mengutamakan rakyatnya sebelum menjual vaksin itu ke negara lain. Tapi Ibu Retno tidak kehilangan akal. Selain mendekati negara-negara produsen vaksin, Ibu Retno pun mendekati lembaga internasional yang bertanggung jawab dalam urusan kesehatan, yaitu WHO. Pendekatan ini ternyata berhasil, sehingga terbentuk sebuah kelompok yang namanya COVAX AMC, yang gampangnya adalah sebuah arisan global untuk vaksin. Jadi, ini seperti arisan. Berbagai negara menyumbang, lalu setelah dikumpulkan, vaksin yang tersedia dibagi-bagikan ke negara-negara, terutama negara-negara yang paling membutuhkan, yaitu negara miskin dan negara yang berpendapatan menengah. Canggihnya Bu Menlu, selain memperkasai pembentukan COVAX ini, Indonesia pun diwakili oleh Bu Menlu menjadi salah satu ketua presidium pimpinan COVAX AMC. Dari fasilitas COVAX ini, Indonesia sampai sekarang sudah memperoleh lebih dari 11 juta vaksin. Tentu ini belum cukup. Indonesia perlu sekitar 430 juta vaksin. Tim pasukan khusus pemburu vaksin Kemenlu terus berusaha ke sana kemari. Tanya sana sini, lobby sana sini, mencari di mana yang punya vaksin dan di mana yang bisa dibeli atau dalam sebuah kerangka donasi. Usaha ini tidak sia-sia. Akhirnya sekarang Indonesia sudah mengamankan lebih dari 370 juta vaksin untuk rakyat Indonesia. Memang masih kurang dari 430 juta vaksin. Dari 370 dosis vaksin yang sudah Indonesia tanda tangan kontraknya, sekitar 160 juta lebih dosis sudah tiba di Indonesia. Tapi memang perjuangan belum selesai. Indonesia masih butuh sekitar 60 juta vaksin lagi untuk mengamankan vaksinasi untuk seluruh rakyat Indonesia. Bahkan bukan itu saja, tantangannya sekarang ternyata pada kondisi pandemi yang selalu berubah-ubah. Contoh terbaru adalah saat munculnya varian virus baru yang jauh lebih menular, yaitu varian Delta yang sekarang sedang menyebar di seluruh dunia. Saat varian Delta yang jauh lebih menular ini menyebar, semua negara panik, termasuk negara-negara produsen vaksin. Sehingga mereka yang meskipun sudah tanda tangan akan mengirimkan vaksin yang sudah dibeli oleh Indonesia misalnya, menghadapi serangan varian baru Delta, mereka jadi pikir-pikir lagi. Mereka mencoba menahan kiriman vaksin keluar dari negara mereka. Sebagai contoh, negara yang memiliki industri farmasi besar seperti India terkena virus Delta yang sangat hebat. Mereka panik sehingga mereka melakukan embargo dari ekspor vaksin. Hal serupa sempat terjadi juga dengan Thailand. Indonesia yang memiliki perjanjian dengan Thailand, Thailand tiba-tiba panik, berpikir untuk menghentikan ekspor vaksin. Lagi-lagi, pasukan khusus para diplomat Indonesia harus datang ke rekan-rekan mereka di Thailand dan di India untuk melakukan lobby-lobby meyakinkan mereka bahwa kita semua harus bersama-sama memerangi pandemi, termasuk mengirimkan vaksin ke Indonesia seperti yang sudah dijanjikan. Masih ada di antara masyarakat yang mengatakan, di mana pemerintah, di mana Jokowi? Padahal kalau mereka sudah divaksin, itu adalah salah satu bentuk usaha ikhtiar pemerintah. Siapa yang menyediakan vaksin ini? Siapa lagi kalau bukan pemerintah?
Bahkan, cerita pengadaan vaksin ini hanya satu komponen dari strategi besar pemerintahan Jokowi untuk mengatasi pandemi. Ada strategi lain yang saya tidak bahas. Misalnya, setelah vaksin datang ke Indonesia, vaksin ini harus didistribusikan ke seluruh Indonesia, sehingga seluruh rakyat Indonesia mendapatkan dosis yang cukup, yang sesuai untuk vaksinasi. Selain itu, pemerintah mendistribusikan juga bantuan sosial untuk menjadi pelindung bagi masyarakat yang lemah. Selain itu, untuk mencegah penyebaran penyakit, pemerintah juga menggalakkan 3T dan masih banyak strategi lainnya. Yang pasti, strategi vaksin Indonesia termasuk salah satu yang paling berhasil di dunia. Untuk ukuran negara besar seperti Indonesia, negara dengan penduduk keempat terbesar di dunia, strategi dan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia cukup bisa dibanggakan. Meskipun pekerjaan belum selesai. Maju terus Panglima Perang Jokowi untuk menghadapi perang pandemi Corona, dibantu oleh pembantu-pembantu beliau seperti Ibu Menlu, Bu Retno, dan diplomat-diplomatnya yang terus berjuang melobi ke sana kemari untuk mengamankan suplai vaksin untuk negeri tercinta Indonesia. Sampai jumpa pada episode Filosofi Robi selanjutnya.